Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para mahasiswa, pelajar tingkat akhir, serta para pekerja muda yang saya hormati. Pernah gak sih kalian sadar bahwa hampir setiap hari kita sudah berinteraksi dengan yang namanya AI? Mulai dari rekomendasi film di platform streaming, fitur autocorrect saat kita mengetik, sampai chatbot yang menjawab semua pertanyaan kita di layanan pelanggan, itu semuanya melibatkan AI. Di satu sisi, AI terlihat sangat membantu dan memudahkan hidup kita. Tapi di sisi lain, banyak juga yang bertanya, kalau AI makin canggih, nanti pekerjaan manusia diganti mesin gak ya? Pertanyaan ini wajar banget, apalagi buat kita yang sedang mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja atau sedang berada di awal karir. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dua sisi AI di dunia kerja. Bukan hanya tantangannya, tapi juga peluang besar yang bisa kita manfaatkan, terutama di Indonesia. Teman-teman, perkembangan AI saat ini sudah mulai mengubah cara kita bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang mulai banyak dibantu, bahkan digantikan oleh sistem otomatis. Misalnya, yang pertama, chatbot yang bisa melayani pelanggan 24 jam tanpa lelah. Kedua, sistem analisis data yang bisa mengelola ribuan data dalam hitungan detik. Yang ketiga, aplikasi yang bisa membuat draft teks atau desain dalam beberapa menit. Menurut laporan Microsoft Indonesia tahun 2024, sekitar 92% pekerja kantoran di Indonesia sudah menggunakan teknologi berbasis AI dalam aktivitas kerja mereka. Dan sebagian besar merasa pekerjaannya menjadi lebih cepat dan efisien. Artinya, AI bukan lagi sesuatu yang akan datang, tapi sudah hadir di tengah-tengah dunia kerja kita hari ini. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar. Bukan hanya soal takut kehilangan pekerjaan, tapi juga soal kesiapan keterampilan. Menurut studi dari Tech for Good Institute tahun 2024, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital dan AI. Banyak pekerja yang belum siap mengikuti perkembangan teknologi itu. Jadi, tantangan utama kita sebenarnya adalah apakah kita siap beradaptasi dengan perubahan ini? Kalau kita tetap diam dan tidak mau belajar hal baru, maka kekhawatiran bahwa kita akan tertinggal oleh mesin bisa menjadi kenyataan. Mari kita lihat sisi lainnya. AI tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga membawa peluang besar bagi kita individu, perusahaan, maupun negara. Laporan dari Access Partnership tahun 2024 memperkirakan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi hingga 243 miliar US dollar atau sekitar 20% dari total produk domestik bruto Indonesia. Angka ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan bahwa AI bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang membantu perusahaan bekerja menjadi lebih efisien, menciptakan model bisnis baru, bahkan membuka jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya belum pernah ada. Dari sisi pekerja, data dari Microsoft Indonesia tadi menunjukkan bahwa ketika AI digunakan dengan tepat, ia membantu manusia bekerja lebih cepat dan lebih baik, bukan hanya menggantikan. Jadi, AI bukan hanya soal hilangnya beberapa jenis pekerjaan rutin, tetapi juga soal munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan menggunakan dan mengelola teknologi. Dengan kata lain, AI akan sangat menguntungkan bagi mereka yang mau belajar dan beradaptasi. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu apa yang
harus kita lakukan sebagai mahasiswa, pelajar tingkat akhir, serta pekerja muda? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dari sekarang. Yang pertama, belajar dan mengenal AI dari hal-hal sederhana. Coba gunakan tools AI untuk membantu tugas kuliah atau pekerjaan, seperti membuat rangkuman, mencari ide, atau menganalisis data. Ikut kursus online gratis atau berbiaya rendah tentang dasar-dasar AI dan literasi digital. Yang kedua, mengembangkan dan keterampilan yang tidak mudah digantikan AI. AI sangat kuat dalam hal kecepatan dan pengelolaan data, tapi ada keterampilan manusia yang sulit digantikan, seperti komunikasi yang empatik, kreativitas, kerja sama tim, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai dan etika. Lalu yang ketiga, bersikap positif namun kritis terhadap teknologi. Kita tidak perlu takut berlebihan terhadap AI, tapi juga tidak boleh menggunakannya tanpa tanggung jawab. AI adalah alat. Keputusan akhirnya tetap ada di tangan manusia. Yang keempat, menjadikan AI sebagai partner kerja, bukan musuh. Kalau kita bisa menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, kita justru bisa produktif, memiliki waktu lebih banyak untuk hal-hal yang strategis, dan meningkatkan nilai kita di tempat kerja. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi manusia yang mampu berkolaborasi dengan teknologi. Teman-teman yang saya hormati, dunia kerja sedang berubah dengan sangat cepat, terutama dengan hadirnya AI. Perubahan ini mungkin terasa menakutkan, tapi sesungguhnya AI bukan musuh kita, melainkan alat yang bisa menjadi partner kerja yang sangat kuat kalau kita mau belajar memanfaatkannya. Data dari Microsoft Indonesia, Access Partnership, dan Tech for Good Institute menunjukkan bahwa AI sudah digunakan secara luas. Potensi ekonominya sangat besar, tapi kesiapan keterampilan kita masih perlu ditingkatkan. Artinya, masa depan bukan soal hanya seberapa canggih teknologi yang kita punya, tetapi juga soal seberapa siap kita sebagai manusia untuk berkembang bersama teknologi. Teknologi mungkin bisa menggantikan beberapa pekerjaan manusia, tapi manusia yang mau belajar dan memanfaatkan teknologi akan menggantikan mereka yang tidak mau berubah. Mari kita jadi generasi yang melek teknologi, yang tidak takut pada AI, tapi justru mampu bersahabat dengan mesin demi masa depan karir yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.